Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengaji, kita adakan Al-Fatihah kepada pengarang matan Al-Hikam, pengarang syarah, dan juga kepada guru yang telah mengajarkan kitab Al-Hikam kepada ambo, yaitu Abuya Haji Angkusinaro, Abuya Haji Angkusinaro di Kepampaneh. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatis salihah wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir 'alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Aslu kulli maksiatin ay mukhalifatin. Ay mukhalifati lima amarallahu bihi wa naha anhu. Wa ghaflatin lil qalbi an hadratir rabbi. Wa sahwatin nafsaniyati wa hiya at-ta'alluqi. Wa hiya at-ta'alluqu. Halaman 31. Wahya at-ta'alluqu bima yasghalu anillahi ta'ala. Ar-rida anin nafs bi ijma'il arifina wa arbabil qulubi li'anna ar-rida anha yujibu taghizata uyubiha. Taghtiyah yujibu taghtiyata uyubiha wa masawiha wa yasiru qabihuha hasanan. Baramulu asal tio-tio maksiat, artinya menyalahi bagi ma yang menyuruh Allah dengan yoma dan menagahi Allah daripada nyoma. Wa ghaflatin dan lalai bagi hati lil qalbi an hadrati rabbi, dan lalai bagi hati daripada hadrat Rabbi. Wa sahwatin nafsaniyati, dan sahwah. Wahia, dan hiyanya sahwah ba'ala hiyanya ta'alluq, bergantung dengan ma yang, atau ta'alluq itu berkaitan ya, ta'alluq bergantung dengan ma yang membimbang yuma daripada Allah Ta'ala. Baramulo ridha daripada diri, dengan sepakat orang arif mereka itu dan nan mempunyai hati. Bi ijma'il arifin wa arbabil qulub, dengan sepakat orang arif mereka itu dan nan mempunyai hati. Jadi menurut pengarang, asal atau sumber atau pokok pangkai atau asal masalah, sumber masalah dari setiap maksiat atau maksiat yang pertama menyalahi apa yang diperintah Allah. Perintah Allah hendak dilaksanakan itu maksiat. Atau
melaksanakan larangan Allah. Yang dilarang Allah dilakukan, itu juga maksiat. Kemudian lalai. Apa itu lalai? Hati kita tidak ingat kepada Allah. Jauh dari hadrat Rabbi. Allah tidak hadir dalam hati. Dan sahwah. Apa itu sahwah? Ya, keinginan. Jadi sahwah itu berkaitan dengan maksiat. Jadi sahwah, hawa, nafsu. Hawa, keinginan, nafsu, diri, keinginan diri. Sahwah itu adalah objek dari keinginan diri itu. Jadi sahwah itu adalah isim mufrad, bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya adalah sahawat, itu jamak muannas salim ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Jadi dihiasilah bagi manusia itu, dijadikan indah bagi manusia mengasihi syahwat dari perempuan dan anak-anak dan harta benda yang banyak. Jadi menurut pengarang, asal dari setiap maksiat dan lalai dan syahwat itu adalah pokok pangkai atau sumbernya atau puncanya menurut kata orang Malaysia, reda daripada diri. Awak reda ke diri awak. Itu di belakang lah disinggung, yaitu awak merasa puas dengan diri. Awak merasa diri awak itu sudah benar, sudah merasa cukup, atau sudah nyaman dengan amat budaya nyaman ya. The culture of contentment. Awak nyaman dengan keadaan awak yang kini, atau ridha dari diri. Li'anna rida anha yujibu taghtiyata uyubiha, karena bahwa sungguhnya mangko itu punca atau sumber dari seluruh maksiat, rida dari diri itu. Karena bahwa sungguhnya rida dari parnya diri, ba'ala sungguhnya mewajibkan ya rida itu akan menutupi aibnya diri. Jadi kalau awak rida ke diri awak, pasti awak ingin menutupi aib awak. Kalaupun ada orang mengkritik awak atau mengingatkan atau menimbulkan, awak pasti akan membela diri. Membela diri supaya awak mencari pembenaran. Yang dicari adalah pembenaran, bukan kebenaran. Itu bentuk dari awak menutupi aib diri tadi itu. Dan kesalahannya diri, dan wa masawiha, dan kesalahannya diri. Wa yashiru qabihuha hasanan, dan jadilah qabihnya diri, keburukannya diri itu menjadi jadinya baik. Itu akibat awak reda dari diri awak berusaha menutupi aib-aib, kekurangan, kecacatan, kelemahan, dan keburukan-keburukan diri awak tadi itu menjadi baik dalam pandangan awak. Faman radiya an nafsihi, maka barang siman yang reda yusiman daripada dirinya siman, istahsanal halaha, ba'alah man mengatakan baik yusiman akan lakunya diri. Orang yang reda ke dirinya mengatakan dirinya baiknya, eloknya, tidak ada salah, tidak ada kurang, tidak ada cacat. Wasakana ilaiha, dan dia merasa senang kepada diri, merasa tenang. Di sakinah itu tenang ya, tenang. Rasa tenangnya dengan dirinya tadi itu, tidak ada masalah. Waman istahsana kulla halan nafsahu wasakana ilaiha istawalat alaihil ghaflah. Dan barang siman yang mengatakan bayi siman akan titi laku dirinya siman, dan senang siman kepadanya diri, ba'alahman mangaresi, artinya siman itu ana mangaresi, lalai daripada Allah. Istawalat alaihi al-ghaflatu anillahi. Jika awak reda dari diri, maka yang akan timbul apa? Awak akan mengatakan baik setiap laku, setiap perilaku diri tadi itu. Kalau awaklah mengatakan baik seluruh perilaku awak, maka datanglah lalai dari Allah. Ghaflah dan saman muncul setelah itu.
Wabil ghaflati yansarifu qalbuhu anit tafaqqudi wal mura'ati li khawatiri fatasuru alaihi hina izin dawa'i syahawat. Kalaulah timbul lalai ba'alai, dan dengan lalai, anan dengannya berpalinglah hatinya siman daripada at-tafakkud, daripada menghilangkan, maksudnya itu menghilangkan segala sifat-sifat yang tercela, segala keburukan dan kekurangan diri, wa mura'ati li khawatirihi, dan memelihara bagi khawatir-khawatirnya hati. Dan memelihara bagi khawatirnya hati. Maka berbekaslah hatinya siman, fatasru alaihi hina izin, maka berbekaslah hatinya hati ketika itu, anam berbekas da'awi asyahawat, seruan-seruan syahwat. Wa taghlibuhu, dan mengaresio syahwat akan yu hati. Iz laisa indahu minal muraqabati ma yadfa'uha. Jadi ketika itu syahwatlah yang bertahta di hati itu. Syahwat yang menguasai hati. Bahwa engkau syahwat menguasai hati, yang mendominasi hati, iz laisa indahu minal muraqabati. Karena tiada pada sisi siman anantiado daripada murakabah. Karena tiado pada sisi man daripada murakabah, anantiado ma yang kamanulak yoma akan yo syahwat. Di murakabah itu lah hilang. Sebab kalau lah lalai, itu murakabah nak ada lalai. Kalau murakabah nak ada dan bisa kemenolakkan seruan-seruan syahwat tadi lalai. Wa man ghalabathu syahwatuhu waqa'a fil ma'asi la mahalah. Dan bara musiman yang mengaresi akan yusiman tu syahwat, yusiman ba'alah man jatuh yusiman pada maksiat, tidak dapat tidak. Jadi kalaulah hawa nafsu yang menguasai hati seseorang, maka orang tersebut boleh dipastikan jatuh dalam perbuatan maksiat. Nah, itu hubungan sebab akibat ya dari awal. Jadi perbuatan maksiat terjadi karena apa? Karena hati dikuasai oleh syahwat. Bahwa kau syahwat berkuasa di hati karena hilang, dan hilang tadi murakabah. Murakabah tidak ada oleh. Bahwa murakabah hilang karena hati tadi sudah lalai. Bahwa kau lalai, datanglah itu sebab apa? Karena karena seseorang itu mengatakan dirinya baik. Bahwa orang mengatakan dirinya baik karena nyoreda dari tentang dirinya sendiri. Nah, itu hubungan sebab akibat dari awal. Nah, kalau dari awal reda dari diri, apa yang timbul? Mengatakan dirinya baik. Kemudian kalau mengatakan dirinya baik, anan timbul lalai. Kalau timbul lalai, hilanglah murakabah. Hilang murakabah, maka syahwat bertahta di hati. Kalau syahwat bertahta di hati, maka terjatuhlah dalam perbuatan maksiat. Itu namanya itu rentetannya dari awal. Reda dari diri, ujungnya adalah jatuh pada perbuatan maksiat. Itu maka di awal disebut asal titik maksiat itu adalah rida daripada diri. Wa aslu kulli ta'atin, nah kebalikan dari yang tadi, dan baramlu asal tiuk-tiuk taat ai muwafaqati lil amri wan nahyi. Artinya mensepakati bagi perintah dan larangan.
Kalau perintah disepakati sama maksudnya itu dilaksanakan perintah tadi itu. Kalau larangan dihentikan, itu disebut dengan taat. Wa yaqzatin, dan jago. Di yaqzah ini adalah kebalikan dari ghaflah. Ghaflah lalai, yaqzah itu jago, sadar. Ai duhuli fi hadrati rabbi wa yanbihu wa tambihu lima yardihi. Artinya masuk pada hadrat Rabbi dan tambih dan jago bagi ma yang meredai Allah akan yuma. Wa iffatin artinya, dan iffah artinya uluwil himmati anil syahwat. Iffah itu artinya tinggi cito daripada syahwat. Orang yang sudah melampaui, yang sudah tidak lagi ada keinginan syahwat. Artinya mampu mengalahkan keinginan syahwat. Itu disebut dengan iffah. Orang yang mampu menjaga diri dari godaan syahwat. Aba'ala baramulo adamur rida minka anha. Adam rida daripada engkau daripadanya diri. Di asal setiap ketaatan itu adalah tidak rida dari diri sendiri. Fa inna man lam yarda an nafsihi, maka bahwa sungguhnya siman yang tidak reda yusiman daripada dirinya siman, lam yastahsin halaha, tidak mengatakan baik yusiman akan lakunya diri. Walam yaskun ilaiha, dan tidak senang yusiman kepada diri, tidak tenang yusiman kepada diri, tidak ada merasa tenang kepada diri, ini merasa khawatir terhadap dirinya. Diriku masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak dosa, makanya merasa tenang. Wa man kana bihadzal wasfi, dan barang musiman yang ada isman ba'adu dengan ini sifat, ba'alaman kana muntabihan, ada isiman ba'adanya orang yang selalu jago, orang yang selalu ingat, selalu waspada, mutai kizan, dan lagi jago litawarik wal awarid, bagi sagalona mendatang dan mana mendatang. Ditawarik itu sama, yaitu segala hal yang mendatang, yang akan tiba. Wabit taikizi, dan dengan jagoan dengannya yatamakkanu min tafaqqudi khawatiri, dan dengan jagoan dengannya tamakkunlah daya seorang daripada menghilangkan khawatirnya hati, dan menjagonya khawatir, dan mura'atiha, dan menjagonya khawatir. Wa inda zalika, dan ketika demikian, tahmidu niranu syahwatin, dan ketika demikian padamlah api syahwat. Di asal dari setiap ketaatan itu adalah tidak rida kepada diri. Kalau awak rida kepada diri, awak anda akan mengatakan baik perilaku diri awak itu dah. Awak anda akan merasa senang kepada diri awak. Nah, kalaulah seperti itu, insya Allah akan datanglah sifat yaqzah. Sifat yaqzah itu sifat jago, sadar, selalu waspada, selalu hati-hati. Dengan apa? Selalu waspada dengan sesuatu yang mungkin datang, sesuatu yang mungkin khawatir, lintasan-lintasan dalam hati yang akan mengajak kepada syahwat tadi itu. Jadi kalau selalu lahado tadi yaqzah, lah jago, berarti murakabah itu hadir. Kita selalu murakabah. Murakabah, selalu waspada, selalu merasa diperhatikan Tuhan.
Nah, dengan demikian, dengan murakabah tadi, maka padamlah api syahwat. Fala yakunu laha alaihi ghalbah wala quwwah. Maka tidak ada baginya syahwat tadi. Ane ndak ada atisiman, ane ndak ada kekerasan. Jadi syahwat tadi ndak ada kuasa le. Ndak ada power untuk mengalahkan seseorang tadi, atau mengalahkan hati, menguasai hati seseorang. Wala quwwah, dia tidak perlu kekuatan. Fayatasifu hina izin bil iffah. Maka bersifatlah seorang ketika itu dengan sifat iffah. Apa itu iffah? Seorang yang sudah terpelihara dari seruan syahwat. Wa idza ittasafa bidzalika, dan Nabi Bilal bersifat seorang dengan demikian, kana mutajaniban likulli ma nahallahu anhu. Kalau wala ifah lah bersifat ifah, maka adolah ya seorang itu ba'adonya orang menjauhi bagi setiap ma yang melarang Allah daripadanya ma. Muhafizan ala jami'i ma amarallahu bihi, lagi orang menjago atas sekalian ma yang menyuruh Allah dengan yoma. Wazalika makna ta'at, wazalika makna ta'atillahi subhanahu, dan barang demikian ba'ala barang belum makna mentaati Allah subhanahu. Walamma kana ridha anin nafsi sya'nun min man yata'ata al-uluma az-zahiriyati allati la tadullu ala uyubin nafsi, nahal musannifu an suhbatihim wa mukhalatatihim faqal. Jadi apabila orang itulah bersifat dengan iffah, maka insya Allah orang tadi akan senantiasa menjauhi segala larangan Allah dan senantiasa menjaga seluruh perintah Allah. Di orang tasawuf itu orang yang taat, orang yang menjauhi larangan Allah, orang yang melaksanakan perintah Allah. Di kalanya mengaku orang tasawuf tapi ndak melaksanakan perintah Allah yang wajib saja seperti salat 5 waktu, itulah maksiat namanya itu. Tidak bisa mengaku orang tasawuf. Ya. Jadi orang tasawuf itu orang yang taat, bukan orang yang maksiat. Anak taat tadi menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Di tinggi bana kaji, tapi perintah Allah tidak dijago, apalagi yang wajib, itu tidak ada arti kaji yang tinggi tadi. Itu namanya awak masih dalam melakukan maksiat. Kalau melakukan maksiat itu artinya apa? Masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lama tak kalau ada rida daripada diri, walama kana rida anin nafsi sa'nun mayata'atal uluma zahiriyah. Dan lama tak kalau ada rida daripada diri kau ba'adonyo urusan orang siman yang mendatangi siman akan ilmu yang zahir. Allati, yang ilmu yang zahir yang tidak menunjukkan ilmu zahir itu ateh aib diri. Allah tak kalau itu melarang, menagah pengarang daripada mensahabati mereka itu dan mencampuri mereka itu. Untuk kaji di belakang sudah itu. Jadi kalau dalam ilmu agama, kalau kaji hanya sampai ke ilmu tasawuf, itu alun masih ada namanya itu di sini nawa orang berilmu itu kan rawan jo. Orang yang berilmu itu berpotensi untuk memiliki sifat-sifat tercela. Salah satunya adalah sifat takabur, sifat sombong.
Jadi kalau kaji tidak sampai ke tasawuf, sampai hanya ilmu yang zahir, ilmu fikih, maka orang yang alim itu berpotensinya akan memiliki penyakit hati, sifat takabur, sifat reda dari diri, merasa dirinya hebat. Itu kalau hanya kaji sampai ilmu zahir, tidak lanjut sampai ke ilmu tasawuf. Jadi ilmu yang fokus kepada untuk awak tu bisa memereso aib diri awak, aib hati, sifat-sifat tercela di hati, kekurangan-kekurangan diri, itu adalah ilmu tasawuf. Jadi kata pengarang, orang yang hanya sampai ilmu yang zahir, itu kebanyakan reda dari dirinya. Hanya merasa dirinya sudah merasa puas dengan diri sendiri. Karena itu tidak tertutup kemungkinan orang tadi melakukan perbuatan maksiat. Jadi karena itu pengarang melarang bersahabat dengan orang yang ridha dari dirinya sendiri. Walaupun orang tadi adalah orang yang alim dalam ilmu yang zahir. Kata pengarang kan, orang yang mau belajar ilmu yang zahir semata-mata belum sampai ke ilmu tasawuf, itu kebanyakan rida dari dirinya. Kenapa? Karena dalam ilmu yang zahir itu belum tidak ada di situ pembahasan tentang aib diri, tentang sifat-sifat tercela dalam hati yang mesti kita berahasiakan. Jadi karena itu pengarang melarang bersahabat dengan mereka. Kenapa? Karena tabiat itu bisa memindah, artinya seseorang perangai tabiat itu atau karakter itu bisa mempengaruhi. Kalau berkawan awak jauh yang elok, awak bisa terpengaruh jadi elok. Kalau berkawan dengan orang yang kurang baik, maka awak pun bisa terpengaruh. Ini seperti dalam kata-kata mutiara yang mungkin acok kita dengar. Kalau berkawan dengan penjual minyak kasturi, minyak parfum, walaupun awak anda di Bali, ada DG, tapi setidaknya dapat juga awak, dapat jual bau wangi, karena awak berkawan jo penjual minyak kasturi, parfum tadi itu. Kalau berkawan awak awak dengan tukang besi, tukang tukang las, mungkin tapan tiang api seketik ke baju awak, bisa baju awak tadi bolong terbakar oleh pantiangan api tadi itu. Jadi kaji yang selanjutnya, kata pengarang, orang yang hanya mempelajari ilmu yang zahir itu kebanyakan ridha dari dirinya. Kenapa? Karena mereka dalam ilmu zahir itu belum dibahas tentang aib diri. Nah, karena itu pengarang melarang bersahabat dengan mereka. Di kesimpulan kaji kita malam kini, asal dari setiap maksiat adalah ridha dari diri, dan asal dari setiap taat adalah tidak ridha kepada diri. Karena itu, jangan awak pernah ridha kepada diri awak sendiri. Dan awak merasa puas dengan diri sendiri, karena itu akan menghambat awak dari perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi awak senantiasa menuduh diri sendiri, senantiasa mengatakan diri awak belum lagi baik, belum lagi suci, belum lagi berilmu. Jadi ada keinginan awak untuk berubah ke arah yang lebih baik. Lah, sampai nak.